Ini yang menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Berkali-kali Engkau menolong kehidupan kami, berkali-kali Engkau menyelamatkan kami dari maut, berkali-kali Engkau menyelamatkan kami dari tekanan hidup, dan berkali-kali Engkau menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami sampaikan lewat pujian ini adalah ungkapan hati kami, di mana kami mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kini saatnya kalau kami akan membaca, kami akan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami membaca, ketika kami mendengarkan, dan ketika kami merenungkan sabdamu, sabdamu itu benar-benar tertanam di dalam hati kami. Dan bukan hanya tertanam di dalam hati kami, tetapi kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati penyampaian sabda Tuhan pada saat ini, dan semua kami yang akan mendengarkan, baik kami yang mengikuti secara live streaming, demikian juga dengan kami yang hadir pada saat ini, kami yang mengikuti di dalam bentuk apapun. Tuhan, kami mohon sekali lagi, biar hikmat-Mu ada di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa memahami sabda-Mu sesuai dengan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan saya persilakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini kita diizinkan kembali oleh Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, kita sudah sampai pada Yesaya pasalnya yang ke-48, dan kita akan membahas kitab Yesaya 48 ini mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 pada malam ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembahasan dan melihat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan bahwa judul kebenaran firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu Tuhan menegur Israel, bangsa yang suka memberontak. Ya, jadi kalau kita sudah melihat di beberapa minggu yang berjalan ini, bagaimana Tuhan berusaha untuk memulihkan keadaan Israel, dan ada upaya-upaya yang kita lihat di mana Tuhan ingin membebaskan umat Israel dari tanah pembuangan ya di Babel. Nah, ini saatnya kita akan melihat dari sisi yang lain atau bagian yang lain, yaitu Tuhan menegur Israel. Karena apa? Karena bangsa ini adalah bangsa yang suka memberontak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melihat lebih jauh, saya akan mengajak kita memperhatikan lebih dulu latar belakang dari bagian ini. Ya. Kalau kita lihat di sana di tayangan LED atau di slide yang ada, saya mencatat bahwa kebanyakan sarjana Alkitab memandang pasal ini atau pasal 48 ini sebagai kesimpulan untuk bagian pertama dalam kitab Yesaya yang kedua. Ya, jadi dari pasal 40 yang lalu kita sudah berada di bagian kedua pasal kitab Yesaya, dan di pasal 48 ini adalah penutup ya. Jadi kesimpulan dari mulai dari pasalnya yang ke-40 sampai dengan 47.
Dan 48 ini kita berada pada kesimpulan. Nah, namun meskipun demikian, saudara, kalau kita lihat di sana ada hal-hal yang tidak jelas, ya, yang masih belum jelas, dan nanti akan kita lihat ke depan, kita akan melihat apa itu yang tidak jelas itu. Nah, pasal ini memang memiliki kaitan erat dengan tema-tema sebelumnya yang tadi saya sudah katakan, bahwa karena pasal ini adalah kesimpulan dari mulai dari pasal yang ke-40 sampai 47, sehingga di dalam bagian ini kalau kita lihat nanti mempunyai kaitan-kaitan yang sangat erat, ya. Ya. Dari pasal yang ke-48 ini, ya, sekali lagi saya katakan bahwa bagian ini adalah bagian penutup, di mana nubuat terhadap Babel yang dimulai dari pasalnya yang ke-47 dan kembali menyatakan tugas Kores, ya. Nanti kita akan lihat juga di ayat setelah pada malam ini, karena malam ini kita hanya akan membahas sampai di ayat 11. Kemudian nanti di ayat berikutnya itu akan kembali kita melihat bagaimana Kores itu dipakai oleh Allah di dalam rencana Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan umatnya dari pembuangan di Babilonia. Nah, namun Bapak Ibu, walaupun demikian, walaupun bagian ini adalah kesimpulan, kalau kita lihat seperti tadi yang saya katakan, ada hal-hal yang kurang jelas nantinya akan kita temukan di bagian pertama dari kesimpulan ini. Nah, karena ada beberapa masalah, ya, saya catat di sini ada 2 masalah yang akan kita temukan khususnya pada malam ini, ya. Masalah yang pertama itu adalah perubahan dalam nada nubuat, ya. Perubahan dalam nada nubuat, ya. Di mana Allah berpindah dari tema yang dulunya atau yang sebelumnya itu lebih banyak berbicara tentang penghiburan bagi bangsa Israel, karena Allah mengutus Kores untuk membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Namun malam ini dan di bagian ini kita akan melihat bahwa Israel dikatakan bahwa mereka ibadah, ya. Jadi ibadah Israel itu kosong, ya. Dikatakan ibadah mereka itu kosong, ya. Sehingga nanti akan kita temukan di ayat awal atau di ayat pertama dan ayat yang kedua dan selanjutnya itu ada hal-hal yang disampaikan oleh Allah seakan-akan mencelah mereka di dalam hal itu, ya. Jadi dari bagian pertama itu adalah perubahan nada nubuatan yang tadinya itu berbicara tentang penghiburan atau lebih berbau penghiburan, mengungkapkan supaya mereka mempunyai harapan. Tetapi di bagian ini, ya, di bagian kedua kita akan melihat bahwa ada celah yang harus dibenarin atau dibenahi oleh umat Tuhan. Dan malam ini akan kita lihat hal itu, ya. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, di dalam pasal 48 ini ada hal-hal yang lain juga yang berkaitan dengan penyusunan pasal atau ayat-ayat, pembagian ayat di dalam bagian ini, ya. Yang mungkin ini yang tadi saya katakan awal, bahwa beberapa peneliti Alkitab dan beberapa peneliti kitab mereka katakan ada sesuatu yang masih belum jelas di sana, ya. Karena ada beberapa pandangan yang berbeda kalau kita lihat di dalam lembaga Alkitab yang diterbitkan LAI atau LAI di sana. Pada umumnya, ya, dikatakan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini merupakan satu perikop, ya. Dan ayat
12 sampai dengan ayatnya yang ke-22 itu adalah satu perikop lagi yang lain. Ya. Dan kalau kita lihat dari terjemahan LAI, baik terbitan edisi pertama di dalam terjemahan baru maupun edisi kedua, itu pembagiannya hanya 2 perikop. Ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam BIMK, ya, di dalam BIMK, di sana kita menemukan ada 3 perikop yang disampaikan. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, di sana itu hanya 2 perikop, pembagiannya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, yang dimana di sana perikopnya adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru, ya. Dan di dalam ayat 12 sampai 22 itu Tuhan menebus Israel melalui Kores, ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana ada 3 perikop, ya. Perikop yang pertama atau bagian yang pertama itu di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ya. Dengan perikop di sana adalah Allah berkuasa atas masa depan. Kemudian ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15, ya. Ayat 12 sampai dengan ayat ke-15 di sana dengan perikop Kores, pemimpin pilihan Tuhan. Dan di dalam bagian terakhir atau ayat 16 sampai 22 di sana dengan perikop yaitu rencana Tuhan untuk umatnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kita akan melihat juga kenapa saya katakan bahwa ada pembagian-pembagian yang membuat kita menjadi bingung kalau kita tidak mengerti dengan jelas. Karena ada beberapa pandangan dan beberapa sarjana Alkitab itu melihat dari sisi yang lain, ya, di mana mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, namun mereka memunculkan ada beberapa pandangan yang lain. Ya, contoh, ada yang berpandangan bahwa bagian pasal 48 ini itu mereka katakan terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kemudian ayat 12 sampai dengan 16, dan kemudian yang kedua yaitu ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kemudian ada juga yang mengatakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, itu bagian pertama. Kemudian ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11, itu bagian kedua. Dan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22, itu bagian ketiga. Nah, tetapi ada juga yang melihat, yang lain lagi melihat bahwa pembagiannya adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat 12 sampai 15, ayat 16 sampai 19, ayat 20 sampai 22. Ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kita tidak usah bingung dengan hal itu dan tidak usah bertanya, lalu mengapa Lembaga Alkitab hanya memakai di dalam terjemahan baru, baik edisi pertama dan edisi kedua itu hanya memakai 2 perikop, sedangkan terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu memakai 3 perikop. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa ada beberapa pandangan yang memang masih belum jelas, termasuk contoh-contoh yang tadi saya sampaikan, pembagian ayat, pengelompokan ayat-ayat seperti itu. Ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kalau kita lihat saat ini itu ada banyak sekali Alkitab terjemahan. Ya. Ada begitu banyak sekali Alkitab terjemahan yang baru-baru ini keluar, dan di sanalah kita akan temukan perbedaan-perbedaan seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada LAI, di mana Alkitab ini yang kita pakai, nah
Mengapa hanya memakai 2 di dalam terjemahan baru dan 3 di dalam bahasa Indonesia masa kini? Karena LAI itu memakai patokan bahasa Indonesia masa kini, ya, di mana bahasa Indonesia masa kini itu menjadi pacuan, kesimpulan dan bukti-bukti yang lebih, bahasa-bahasa yang lebih jelas di sana. Nah, demikian. Jadi kita tidak usah bertanya kenapa ada perubahan-perubahan seperti itu. Ini hanya latar belakang saja yang saya sampaikan kepada kita. Namun kita harus kembali melihat apa yang akan menjadi perenungan kita pada malam ini, khususnya pada pasal 48 dari kitab Yesaya ini, ya. Kalau kita lihat pasal 48 dari ayat yang ada mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, sekali lagi di dalam BIMK itu membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 11, kemudian ayat 12 sampai 15, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, di dalam perikop pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ya, ini menggambarkan bagaimana orang Israel suka memberontak di masa lalu. Ya, ini yang menjadi tema kita pada malam ini, di mana kita akan melihat bagaimana bangsa Israel itu mereka memberontak kepada Allah mereka. Ya. Itulah yang membuat mengapa Allah mengizinkan mereka harus mengalami pembuangan di Babilonia. Nah, dan malam ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Jadi dari 3 bagian besar, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saya akan membagi juga menjadi 3 bagian kecil. Pembagiannya adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua itu adalah bagian pertama, di mana bagian ini merupakan pengantar, di mana di dalamnya sang nabi menuduh orang Israel gagal di dalam menyembah Allah dengan tulus. Ya, itu nanti akan kita lihat sana. Kemudian bagian kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, ya, kita akan melihat bahwa Allah mencela bangsa Israel karena mereka bersikap keras kepala padahal ia telah menyatakan apa yang akan terjadi. Atau kalau kita kenal di pasal-pasal sebelumnya ada nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi dengan umat Israel pada masa yang akan datang. Itu akan disampaikan dalam bagian ini di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana di dalam ayat ini atau bagian ini Allah menutup dengan menyatakan bahwa ia telah menahan hukuman yang sepantasnya diterima oleh orang Israel. Kita akan melihat kembali bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat Israel, walaupun di dalam ayat 1, 2, 3 dan selanjutnya itu bagian awal itu mereka menunjukkan sikap keras kepala dan tidak mau mendengar Allah. Tetapi di dalam bagian penutup nanti kita akan melihat bagaimana Allah membuat satu rancangan yang sangat luar biasa, dan bangsa yang keras kepala seperti itu yang harusnya menerima hukuman itu diubah oleh Allah, ya. Dinyatakan belas kasihan Allah kepada mereka. Nah, sekarang kita akan membaca dulu bagian firman Tuhan yang akan menjadi pembahasan kita pada malam ini. Saya minta tolong Ibu Yudi tolong baca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yesaya 48 ayat yang pertama sampai dengan 11 dalam bahasa Indonesia masa kini.
Dengarlah, hai keturunan Yakub, keturunan Yehuda yang memakai nama Israel. Katamu, engkau mengakui Allah Israel dan bersumpah atas nama Tuhan. Tetapi kata-katamu itu tidak tulus. Sekalipun begitu, engkau mengakui dengan bangga bahwa engkau penduduk kota suci dan bahwa engkau bersandar pada Allah Israel yang disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan berkata, dengarlah hai Israel, apa yang terjadi dahulu sudah lama kuberitahukan, apa yang kukatakan, tiba-tiba kulaksanakan dan kujadikan kenyataan. Semua nubuatku yang kau dengar sudah terjadi, engkau harus mengakui bahwa perkataanku itu benar. Sekarang aku memberitahukan hal-hal yang baru, rahasia-rahasia yang belum kau ketahui. Baru sekarang aku menjadikannya dan bukan dahulu, belum pernah engkau mendengar tentang hal itu. Supaya engkau tak dapat berkata bahwa engkau mengetahui segalanya. Aku tahu engkau tak dapat percaya. Sejak dahulu engkau terkenal sebagai pendurhaka. Sebab itulah engkau tak mengetahuinya, tidak satu kata pun sampai ke telingamu. Aku menahan kemarahanku supaya namaku dimasyhurkan. Aku menahannya bagimu supaya engkau tidak dibinasakan. Aku menguji engkau dalam api penderitaan, seperti perak dimurnikan dalam dapur api. Itu kulakukan demi diriku sendiri, sebab aku tidak membiarkan namaku dicemarkan, kemuliaanku tidak kubagi dengan siapapun. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Yudit. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam perikop pertama ini dari pasalnya yang ke-48, ya. Kita akan melihat di sana, dan tadi kita sudah mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa ada celaan-celaan yang disampaikan oleh Allah lewat seorang nabi, ya. Di mana di dalam ayat awal dari pembacaan firman Tuhan malam ini atau ayat pertama, di sana dimulai dengan kata apa? Dengarkanlah hai keturunan Yakub, keturunan Yehuda yang memakai nama Israel. Dari kata awal ini saja kita sudah melihat bahwa berarti ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang akan diungkapkan sehingga sang nabi mengatakan, dengarkanlah hai keturunan Yakub. Jadi sekali lagi kata ini langsung dimulai dengan kata dengarkan. Nah, sekarang kita akan lihat bagian pertama, ya. Di dalam bagian pertama tadi yang saya sudah sampaikan bahwa saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nah, di dalam bagian pertama ini dibuka dengan kata perintah untuk mendengar, ya. Kata perintah untuk memperhatikan, kata perintah untuk mencermati apa yang akan disampaikan sang nabi kepada umat Tuhan. Nah, kata perintah ini juga bisa kita temukan kalau kita masih ingat dan kita mau mundur ke belakang di dalam pasal-pasal sebelumnya. Itu ada di dalam pasal 44, kemudian 46 dan 47, ya. Dan ada beberapa ayat di sana, pasal 44 ayat 1, 46 ayat 3, ayat 12, kemudian 47 ayat 8. Kata ini pernah diungkapkan, ya. Dan nada penyampaiannya itu hampir sama, di mana Allah ingin supaya umatnya itu memperhatikan apa yang akan dikatakan selanjutnya. Perintah ini merupakan tantangan yang menentukan nada dari pasal 48 ini secara keseluruhan. Jadi karena dia bertolak dari langsung begitu masuk ke sana langsung dimulai dengan kata perhatikan, dengarkan.
Artinya ada sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan sampai lalai mendengar, jangan sampai lost di dalam fokus. Itu secara keseluruhannya, dan itu akan kita lihat nanti. Nah, di dalam ayat ini sang nabi berbicara secara langsung kepada orang Israel dan menyuruh mereka mendengar. Apa yang menjadi pemicu sehingga sang nabi kelihatannya begitu serius di dalam menyampaikan hal itu. Nah, kita akan lihat dari ayatnya yang kedua, 1 dan ayat yang kedua. Saya baca sekali lagi ayat 1 dan ayat yang kedua di sana dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengarkanlah hai keturunan Yakub, keturunan Yehuda yang memakai nama Israel. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di sana katakan kemudian, katamu engkau memakai, katamu engkau mengakui Allah Israel dan bersumpah atas nama Tuhan. Tetapi kata-katamu itu tidak tulus. Jadi ternyata kalau kita lihat sampai dalam bagian ini saja, kita menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keberadaan bangsa Israel pada waktu itu. Dan inilah yang menyebabkan mengapa di dalam ayat pertama sang nabi langsung membuka dengan perkataan dengarkanlah. Perhatikan bagian ini. Nah, ayat 2 katakan, sekalipun begitu, engkau mengakui dengan bangga bahwa engkau penduduk kota suci dan bahwa engkau bersandar pada Allah Israel yang disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Allah melihat bahwa ada kemunafikan yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Ada kepura-puraan, sikap kepura-puraan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Bahasa umumnya kalau saat ini ada topeng yang mereka pakai. Di depan umum mereka katakan, aku adalah orang yang percaya kepada Allah Israel. Di depan orang-orang mereka katakan, kami ini adalah pengikut Allah Yahweh, Allah Israel. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian ini, ternyata walaupun mereka mengatakan hal itu kepada manusia dan mungkin mereka berhasil untuk mengelabui manusia, membuat orang-orang yang di sekitar mereka itu percaya dengan pernyataan mereka itu, tetapi Allah katakan kepada sang nabi, sampaikan berita ini, bahwa aku menemukan ada hal yang tidak patut yang mereka lakukan. Yaitu apa? Katamu engkau mengakui Allah Israel dan bersumpah atas nama Tuhan, tetapi kata-katamu itu tidak tulus. Alias bahasanya adalah apa yang diucapkan itu bukan berasal dari hati. Jadi bagian pertama, Allah marah kepada orang Israel karena mereka menipu Allah. Allah menegur mereka lewat utusannya seorang nabi untuk menyampaikan kepada umat Tuhan waktu itu atau umat Israel supaya mereka memperhatikan bagian ini. Dengan cara apa mereka menipu Allah? Jelas kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi.
dikatakan bahwa mereka menipu Allah, mengaku bahwa mereka adalah umat dari Allah Israel, padahal hati mereka tidak demikian. Padahal di dalam hati mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka mengatakan bahwa mereka mengakui Allah Israel, tetapi kata-kata mereka itu tidak tulus. Bahasa yang dipakai oleh Alkitab. Mereka lakukan itu, katakan itu, tapi bukan dari hati mereka yang sebenarnya. Hanya sekedar ucap. Hanya sekedar ngomong. Bukan dari hati yang tulus. Bahasa trennya adalah lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Bibirnya mengatakan apa, hatinya mengatakan apa. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka lupa bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang Maha Tahu. Mereka lupa bahwa mereka bisa menipu manusia, tetapi mereka tidak bisa menipu Allah. Mereka bisa membuat manusia itu tertipu dengan kata-kata manis mereka, tetapi mereka lupa bahwa Allah itu melihat hati. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu, umat Israel. Sehingga Allah katakan kepada sang nabi, sampaikan ini kepada mereka. Mereka dicela oleh Allah karena perbuatan mereka yang tidak benar. Yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Sama seperti halnya Yesus pernah menegur para ahli Taurat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 6. Di sana katakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Inilah yang ditemukan oleh Allah di dalam kehidupan orang Israel. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka, sebagian dari mereka itu lebih percaya tentang apa yang dilakukan Allah itu bukan perbuatan Allah, tetapi itu adalah perbuatan dari sang dewa-dewa yang lain. Ilah-ilah yang mereka sembah pada waktu itu. Jadi perbuatan Allah itu bukan menjadi satu kebenaran yang dipercaya sebagai perbuatan tangan Allah, tetapi beberapa dari mereka katakan bahwa itu semua dilakukan oleh ilah-ilah, yaitu sesembahan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Tapi mereka tidak bisa menipu Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai dalam bagian ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa menipu Allah. Sehalus apapun upaya kita untuk mensiasati hal itu, selihai apapun manusia untuk menunjukkan keseriusan mereka, padahal mereka tidak serius, kita tidak bisa lakukan itu untuk Allah. Karena Allah melihat hati. Apa yang diucapkan mulut kita hanya didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi Allah melihat hati. Ya. Oke, jadi bagian pertama ini kita bisa melihat di sana dengan jelas bagaimana Allah menentang orang-orang Israel. Bagaimana Allah
membongkar kebusukan mereka. Bagaimana Allah berperkara dengan mereka karena kepura-puraan mereka. Bapak Ibu, hal ini harus menjadi peringatan bagi semua kita, baik yang ada di ruangan di tempat ini maupun kita yang mengikuti di rumah. Bagian ini harus menjadi peringatan bagi kita bahwa sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa menipu Allah. Kita bisa berpura-pura dengan orang yang ada di sekitar kita, tetapi di hadapan Allah semuanya telanjang. Allah melihat sampai di dalam. Ya. Sekarang kita lihat dalam bagian kedua. Dalam bagian kedua, dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, Allah mengingatkan orang Israel bahwa ia telah menyatakan lebih dahulu apa yang akan dilakukannya. Nah, dan dalam bagian ini tidak menyebutkan apa yang dilakukan Allah memang. Nah, kalau kita lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, Allah hanya berkali-kali mengingatkan sesuatu yang pernah disampaikan, dinubuatkan Allah pada masa lampau, tetapi melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat nanti di dalam ayat yang ke-3, 5, 7, dan ayat yang ke-8, maka kita akan melihat bahwa kemungkinan sekali pernyataan ini atau ungkapan bahwa Allah sudah mengingatkan mereka pada masa lampau, itu bicara tentang nubuatan bagaimana mereka akan mengalami perbudakan di Babilonia. Karena di dalam ayatnya yang ketiga, di sana katakan demikian. Tuhan berkata, dengarkanlah hai Israel, apa yang terjadi dahulu sudah lama kuberitahukan. Apa yang kukatakan tiba-tiba kulaksanakan dan kujadikan kenyataan. Ayat yang keempat, aku tahu bahwa engkau tegar hati, keras kepala, dan berkepala batu. Maka sejak dahulu sudah ku ramalkan sebelum terjadi. Sudah ku beritahukan supaya engkau jangan berkata bahwa itu buatan patung-patung berhalamu. Semua nubuatku yang kau dengar sudah terjadi. Engkau harus mengakui bahwa perkataanku itu benar. Sekarang aku memberitahukan hal-hal baru. Rahasia-rahasia yang belum kau ketahui. Baru sekarang aku menjadikannya dan bukan dahulu. Mengapa? Belum pernah engkau mendengar tentang hal itu, supaya engkau tak dapat berkata bahwa engkau mengakui segalanya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku tahu engkau tak dapat dipercaya. Sejak dahulu engkau terkenal sebagai pendurhaka. Sebab itulah engkau tak mengetahuinya, tidak satu kata pun sampai ke telingamu. Bapak Ibu perhatikan penekanan di dalam ayat yang ke-8, kata-kata terakhir. Di sana firman Tuhan katakan tidak satu pun kata-kata yang sampai ke telingamu. Kalau kata-kata ini disampaikan kepada orang yang sementara menegur orang lain, kira-kira kesannya apa, Bapak Ibu? Kesannya adalah supaya orang itu memperhatikan. Itu kesan pertama. Kesan kedua adalah orang itu adalah orang yang tidak bisa paham. Artinya
sebelumnya itu sudah pernah diingatkan. Artinya sebelum itu sudah pernah diberitahukan, tapi tidak mengingat, tidak mau memperhatikan hal itu. Itu sebabnya di dalam bagian ini dikatakan tidak satupun kata yang sampai ke telingamu. Aku tahu dikatakan engkau tak dapat dipercaya. Sejak dahulu engkau terkenal sebagai pendurhaka. Ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh sang nabi kepada orang Israel. Sampai di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa berarti mengapa Allah di dalam bagian pertama atau di dalam ayat pertama dari pasal ini langsung memulai dengan perintah untuk memperhatikan, mendengar, dan fokus kepada hal itu. Karena ternyata ada sesuatu yang memang penting yang harus diperhatikan. Dan Allah menghendaki supaya mereka mengubah cara hidup mereka. Sekali lagi ayat 8 dikatakan, aku tahu engkau tak dapat dipercaya, sejak dahulu engkau terkenal sebagai pendurhaka. Terkenal Bapak Ibu. Jadi bukan hanya 1-2 kali berarti kalau sampai terkenal, betul nggak? Iya kan? Kalau sampai terkenal itu berarti bukan 1-2 kali mereka melakukan itu. Kalau sampai terkenal berarti bukan cuma 1 orang yang tahu. Berarti semua orang itu tahu. Saking sering mereka lakukan. Saking sering mereka memberontak kepada Allah. Akhirnya ungkapan seperti ini disampaikan kepada mereka. Namun Bapak Ibu, walaupun demikian, kalau kita lihat di dalam bagian ketiga nanti, ya, di dalam ayatnya yang selanjutnya, di sana dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan menemukan bahwa Allah seakan-akan, walaupun tadi kelihatannya begitu marah, ya, begitu serius memperingatkan mereka, tetapi di dalam ayat berikutnya atau bagian ketiga, Allah kembali kepada sikapnya, sifatnya yang kita kenal. Apa itu? Dia tetap adalah Allah yang maha kasih. Walaupun umat Israel sudah melakukan hal seperti itu, membuat dia kecewa, membuat dia marah dengan apa yang mereka lakukan, tetapi belas kasihan Allah itu tetap saja ada. Buktinya di mana? Buktinya di dalam bagian ketiga. Kenapa dilakukan itu oleh Allah? Nah, kita akan lihat dalam bagian ketiga. Dari ayatnya yang ke-9. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 di sana katakan begini. Aku menahan kemarahanku supaya namaku dimasyurkan. Aku menahannya bagimu supaya engkau tidak dibinasakan. Aku menguji engkau dalam api penderitaan seperti perak dimurnikan dalam dapur api. Itu kulakukan demi diriku sendiri, sebab aku tidak membiarkan namaku dicemarkan. Kemuliaanku tidak kubagikan dengan siapapun. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bagaimana besarnya kasih Allah bagi umatnya. Kalau kita mau hitung-hitung, kita mau ukur, ya, dari pernyataan-pernyataan awal mulai dari ayat 1, 2, 3 sampai ayat yang ke-8, kelihatan itu begitu ngeri apa yang dilakukan oleh umat Israel pada
Allah di masa lampau. Perbuatan-perbuatan mereka secara manusia mungkin kita akan katakan bahwa hal itu tidak bisa lagi diampuni. Tetapi berbeda dengan Allah kita. Berbeda dengan Allah Israel. Walaupun umatnya sudah seperti itu, dia tetap menyatakan kasihnya. Dan alasannya ada dua hal dikatakan di dalam bagian ini. Dikatakan, aku menahan kemarahanku supaya namaku dimasyhurkan. Yang pertama, mengapa Allah melakukan itu untuk umatnya? Karena Allah tidak mau. Karena kebobrokan manusia itu, karena kejahatan manusia itu, namanya yang kudus, namanya yang suci, itu ternodai. Itu yang pertama. Yang kedua, aku menahannya bagimu. Aku menahannya bagimu supaya engkau tidak dibinasakan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Walaupun umat Israel sudah seperti itu, tetapi belas kasihan Allah itu tetap luar biasa. Kasihnya kepada umat itu luar biasa. Dia katakan dalam bagian ini, aku menahannya bagimu supaya engkau tidak dibinasakan. Artinya apa? Allah tidak mau membinasakan mereka karena dia mengasihi mereka. Dia menahan hukuman itu, walaupun kita tahu bersama di dalam pasal-pasal sebelumnya mereka dibawa ke tanah pembuangan. Tapi kita melihat bahwa Allah tidak membiarkan mereka tinggal di tanah pembuangan itu selamanya. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka kembali ke tanah Israel. Allah mengutus Kores. Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyadarkan mereka, untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Ya, katakan, aku lakukan itu untuk kalian supaya kalian tidak dibinasakan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ketika umat Tuhan melakukan seperti itu, membuat Allah marah, lalu Allah mengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan otoritasnya. Bisa enggak Allah musnahkan bangsa Israel? Oh, sangat mudah. Betul? Sangat mudah. Sangat sederhana bagi Allah untuk memusnahkan bangsa itu. Tetapi firman Tuhan katakan dia tidak mau melakukan itu karena kasihnya. Dia tidak melakukan itu karena dia mengasihi umat itu. Dan karena namanya. Kalau Allah melakukan tindakan seperti itu, alias dia memusnahkan bangsa Israel ketika mereka keluar dari jalannya, ketika mereka tidak setia dan Allah memusnahkan mereka, apa perbedaannya Allah dengan ilah-ilah lain? Kita sudah dengar di pembahasan dalam pasal-pasal sebelumnya. Ada perbedaan antara Allah Israel dan ilah-ilah lain. Dan di dalam bagian ini, dari kesimpulan bagian pertama ini, Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang tidak bisa tidak menyatakan kasihnya kepada umatnya. Walaupun umatnya salah, walaupun umatnya keras kepala, dikatakan umatnya tidak dengar-dengaran, kepala batu. Bahasa dipakai di sana. Tetapi Allah tetap katakan, aku lakukan itu kepada kalian supaya kalian tidak dimusnahkan. Aku lakukan itu kepada kalian karena aku menjaga namaku. Karena kemuliaanku, nama Allah
tidak bisa ditukar dengan apapun. Dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir dikatakan, itu kulakukan demi diriku sendiri. Sebab aku tidak membiarkan namaku dicemarkan. Kemuliaanku tidak kubagi dengan siapapun. Menunjukkan kasihnya kepada kita untuk menjaga namanya. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita karena dia mengasihi kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita. Supaya di dalam perjalanan hidup kita, ingatlah bahwa berjalan di dalam Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan. Jangan pusing dengan apapun. Jangan menjadi orang yang hidup di dalam kepura-puraan. Berkatalah jujur. Lakukan itu dari hati. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam ini karena kembali kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Engkau yang memegang kendali bagi semua manusia di dalam dunia ini. Engkau mempunyai hak untuk menghukum, tetapi Engkau juga yang berdaulat untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan malam ini kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam ini, supaya kami bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai rencana Tuhan. Kalau mungkin ada kepura-puraan di dalam ibadah kami, ada topeng yang masih kami pakai di dalam penyembahan kami kepada Allah. Tuhan, mampukan kami untuk keluar dari sana. Mampukan kami untuk melepaskan semuanya. Mampukan kami untuk meninggalkan semuanya. Dan mampukan kami supaya kami bisa belajar untuk jujur. Jujur bukan hanya kepada manusia, tetapi jujur di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, dan atas tuntunan Tuhan sampai pada detik ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.